Assalamualaikum Dokter Eka. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Dokter Waalaikumsalam. Eka? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Syukur Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Dari mana aja ini? Alhamdulillah sehat, dokter. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana aja nih? Dari kadang-kadang kalau kita online gitu pada nulis nama sama kota nih biar biar bisa jadi doa. Oh, Masya Allah dari Medan. Dari Kemudian Blitar, dokter. Blitar, Masya Allah. Blitar itu kota nanas ya? Itu Kediri ya? Deket lah sama aja. Tetangga, dokter. Iya, Blitar. Madiun, wah Madiun, Masya Allah. Madiun tuh kota apa tuh? Yang Brem ya, Madiun. Sukoharjo, Jakarta, Lamongan, Masya Allah. Allah kumpulkan ini. Kendal, Jateng, Tangerang, Masya Allah. Tangerang, kebetulan kita punya rumah tafis di Tangerang tuh, di Sawangan ya. Sawangan tuh Depok ya, bukan Tangerang. Bandung, kalau Bandung kotanya keren banget ya. Bogor, kota yang dingin. Salatiga ya. Berarti dapat 7 nilainya. Nggak apa-apa, naik kelas kok Salatiga. Ya Allah, kalau pertemukan kita ya, Masya Allah. Saya mohon maaf tadi Bapak Ibu sekalian. Agak terlambat dikit, masih ada pasien tadi. Qadarullah ada orang muntah darah sudah berbulan-bulan di dokter nggak sembuh-sembuh. Ternyata alhamdulillah ketemu masalahnya. Simple ya. Simple. Jawa Timur, Makassar ya. Salam semua ya. Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Ya, semoga urusan dipermudah oleh Allah. Keluarganya Amin. semuanya sakinah wadah warahmah. Amin. Kemudian apalagi nih yang punya utang segera lunas gitu ya. Aminnya paling panjang nih biasanya kalau ini. Terus yang punya hajat, punya doa yang belum dikabulkan Allah, Allah segera kabulkan hajatnya, doanya, semuanya. Bismillah, dalam rangka kebaikan. Tafadhol, Mbak Iza sama Mas Bondan, kita bisa mulai mungkin. Bismillah. Mau dimulai dulu atau sudah mulai bahkan karena saya terlambat, maaf nih. Saya kurang Iya, ikuti dari awal. silakan Mbak Iza, kita buka sapa-sapa monggo. Silakan Dokter. Oh, sudah dibuka ya? Udah, Baik, sudah. baik. Baik, langsung saja ya. Kita Iya, santai aja. silakan. Konsepnya kita ini ngopi-ngopi bareng ya. Maksudnya Baik. ngopi-ngopi bareng ya, ngopi di rumah masing-masing di waktu yang bersamaan. Itu namanya ngopi bareng karena kita online. Mudah-mudahan Iya. kita bisa ketemu langsung ya. Salam kenal dulu semua. Saya Dr. Gigi Eka Puja. Memang basicnya mediknya dulu dari kedokteran gigi ya, UGM. Tapi setelah itu saya tertarik untuk mendalami dunia holistik, terutama di lebih tertarik lagi itu di bidang promil. Memang khusus Bapak Ibu sekalian. Karena ada sejarahnya juga. Itu juga berawal dulu dari saya menikah sebelum lulus, Bapak Ibu sekalian. Sebelum lulus saya sudah menikah. Kemudian jadi ketika setelah lulus masuk di dunia praktek itu qadarullah istri dapat dapat cobaan. Dapat cobaan eh ya kalau bisa hamil alhamdulillah ya. Sehat juga sehat alhamdulillah. Tapi kemudian harus sesar. Kemudian harus sesar nih, harus sesar sehingga ada masalah kemudian dan waktu itu istri juga qadarullah ada penyakit komorbidnya sehingga yang nomor dua harus dikalahkan ya harus digugurkan itu yang nomor dua anak saya alhamdulillah anak saya sekarang tiga empat harusnya dan alhamdulillah semua sehat besar hafal Quran alhamdulillah gitu ya tapi dari situ ada hal yang menarik gitu kenapa ini terjadi sehingga saya berdalam lagi masalah promil ini belajar lagi ke sana ke sini bahkan saya belajar sama dukun-dukun beranak yang di kampung-kampung bagus sekalian itu kalau kita tahu ilmunya masya Allah luar biasa itu sekitar berapa tahun lalu ya 20 tahun lalu lah itu sehingga berjalan terus sampai sekarang alhamdulillah kita banyak membantu teman-teman yang dalam program hamil salah satu yang kemarin itu belum lama itu di Wonogiri
Wonogiri itu sudah bertahun-tahun nggak bisa hamil, sudah divonis dokter juga nggak bisa hamil. Terus ketika kita cek, qadarullah ketemu. Jadi nanti Bapak Ibu nih kalau kita insya Allah pendampingan atau apa gitu ya, doa pertama kita itu mohon izin kepada Allah supaya ketemu akar masalahnya gitu. Nah, jadi ketemu akar masalahnya. Masalahnya Bapak Ibu mau tahu, sepele banget. Nanti silakan lihat di video saya di YouTube saya itu. Nah, begitu kita cek semuanya, langsung kita tembak. Ibu ini sering makan es krim ya? Iya, kata dokter kandungan kan es krim itu banyak gizinya, bernutrisi. Oke. Sering minum air kelapa ya? Iya, soalnya kan kata orang kan kalau minum air kelapa nanti rahim jadi bersih, anaknya jadi putih gitu. Terus sering makan buah jus ya? Iya, katanya kan buah sehat gitu. Nah, maka kita curiga ini pasti gara-gara ini nggak bisa hamilnya. Oh, dia nggak percaya, lo kan buah sehat dok, air kelapa juga baik, kenapa nggak boleh? Akhirnya kita ngelarang, ibu kalau percaya dah berhenti dulu deh es krimnya, air kelapanya sama apa itu jus buahnya. Nah, qadarullah ya, 2 bulan berikutnya bisa hamil, 2 bulan berikutnya bisa hamil. Jadi nanti kapan-kapan kalau kita waktunya luang lebih banyak, kita bisa jelasin tuh kenapa justru kita stop air kelapa, kita stop jus buahnya, kita stop es krimnya itu jadi hamil. Itu nggak pakai herbal, nggak pakai obat apapun itu. Ya, alhamdulillah bisa hamil. Dan sekarang anaknya 6 laki dan beliau memang minta kalau bisa dok laki-laki semua bisa nggak gitu insya Allah gitu kita program. Alhamdulillah berhasil. Anaknya laki-laki semua. Bahkan ada yang lahir di tahun yang sama jadi bingung ini umurnya berapa karena yang satu di bulan Januari yang satu di Desember lahir lagi. Gimana Bu? Satu di Januari satu di Desember lahir lagi di tahun yang sama. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kenalkan ya, kita saling kenal. Saya alhamdulillah dapat amanah banyak untuk membantu teman-teman di Promit. Mudah-mudahan semua yang punya hajat malam ini di Zoom ini juga nanti Allah mudahkan untuk bisa ya doa-doa dan hajatnya terkabul. Nah, tadi sempat ada pertanyaan Amin. dari Mbak Iza tadi ya. Dari Kak Iza tadi ada pertanyaan apa sih Promil Fitra itu maksudnya apa gitu. Nah, ini agak unik ya. Ini Bapak sekalian. Bagi kita, jadi kita kan punya layanan edukasi health center ya, namanya Pejawan. Jadi kalau di luar sana ada pecinan, kita ada Pejawan gitu ya. Indonesiaan itu kayaknya agak sulit nyebutnya. Indonesiaan atau penusantaraan, jadi enaknya Pejawan aja lah ya tanpa mendiskreditkan suku lain ya. Mohon maaf nih, kita hanya biar enak aja. Pejawan Holistic Edu Health Center, pusat edukasi kesehatan holistik Pejawan. Nah, di situ itu gini, Bapak Ibu sekalian, kita yang dokter, perawat, terus kemudian teman-teman terapis yang ada di Pejawan, prinsipnya gini, semua hal yang ada ditemukan secara klinis, mau itu oleh dokternya, mau itu pakai alat, mau itu pakai apapun, itu namanya temuan klinis. Perhatikan ya, semua yang ada ketahuan di tubuh kita secara klinis itu disebut dengan temuan klinis. Bagi kita, nuwun sewu, bagi kita itu bukan diagnosa. Bagi kita itu bukan penyakit. Contoh, dok saya nggak bisa hamil karena kata dokter ada kista. Gitu ya, misalnya. Atau PCOS. Dok saya mengalami PCOS, kata dokter saya PCOS gitu. Kau tahu dari mana? Nah, terus nanti ada yang dok saya nggak bisa hamil karena diabetes. Saya nggak bisa hamil karena justru terlalu kurus, kurang nutrisi, dan lain-lain dan lain-lain. Maka bahasa kita itu gini, PCOS, miom, kista, dan lain-lain itu bukan diagnosa. Kita bukan diagnosa. Contoh ada kasus kemarin, ada perempuan, ibu-ibu tidak bisa hamil karena dijuduli mandul karena darah tinggi. Nah, komorbidnya darah tinggi. Begitu kita cek, oh ini ternyata darah tingginya disebabkan oleh kurang minum. Maka terapinya adalah minum air putih. Qadarullah 4 bulan berikutnya positif hamil. Nah maka ini yang disebut fitrah. Bahwa kita nggak fokus bahwa ini darah tinggi obatnya apa. Lo darah tingginya kenapa dulu. Jadi di kita Bapak Ibu sekalian tidak ada obat darah tinggi. Karena darah tinggi hanyalah temuan klinis. Itu bukan penyakit. Kita harus cari penyakitnya apa. Yang menyebabkan darah tinggi itu apa gitu loh.
Yang menyebabkan kista ada apa? Yang menyebabkan PCOM itu apa? Nah, setelah kita bertahun-tahun mendampingi pasien atau klien, ketahuan ini disebut kenapa fitrah. Akhirnya ada 3 unsur, nanti yang kita pecah jadi 7 ya, 7 rahasia agar cepat hamil itu ada 3 unsur utama, yaitu ada unsur ruhiyah, ada unsur makanan, dan unsur pola harian. Ada 3 unsur ini kemudian yang ini ada 2, yang ini ada 2, jadi akhirnya jadi 7. Nah, 7 rahasia cepat hamil itu ada di situ. Nah, kesimpulannya cuma satu akhirnya Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya pola hidup, pola makan, dan pola ruh kita itu jauh dari yang namanya fitrahnya manusia. Sebagaimana manusia diciptakan. Contoh ya Bapak-Ibu sekalian nih. Pohon kelapa itu lebih banyak tumbuh secara alami di pantai atau di gunung. Gunung, Coba pantai. di pantai. Ya, kenapa? Karena air kelapa itu sifatnya sangat mendinginkan badan. Sifatnya sangat mendinginkan badan. Maka dia oleh Allah dibanyakin di pantai karena memang pantai itu sangat panas. Orang-orangnya makannya seafood, badannya panas. Maka perlu diencerkan. Kalau enggak, orang pantai stroke semua atau kolesterol semua. Karena makanannya seafood dan panas banget udaranya, ini bisa stroke ini. Maka banyak pohon kelapa tumbuh di pantai. Sebaliknya saya tanya, pohon durian itu kebanyakan tumbuh di mana? Di pantai apa di gunung? Gunung. Di gunung. Karena habis makan durian kan badan kita hangat kan? Di lambung juga panas gitu loh. Iya, karena cocok untuk udara pegunungan yang dingin. Nah, ini yang kita sebut dengan pola hamil fitrah. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang tidak melihat alaminya itu kayak apa sih gitu loh, sehingga orang itu nggak bisa, manusia nggak bisa hamil, nggak bisa ini gitu. Contoh ada lagi yang tadi saya bilang, bagaimana ibu itu jus itu sifatnya mendinginkan tubuh. Kemudian air kelapa mendinginkan tubuh. Qadarullah dia ikut klub bukan klub ya, apa sih, bisnis air alkali ya, air alkali lah. Saya tahu ya, nggak usah nyebut merek ya. Bisnis air alkali. Air alkali itu Bapak Ibu sifatnya sangat dingin. Jadi jusnya mendinginkan, air kelapanya mendinginkan tubuh, air alkalinya mendinginkan tubuh. Ditambah es krim. Bagaimana mungkin untuk membentuk sel telur itu tubuh butuh energi. Energinya dihabiskan oleh 4 makanan utama ini. Maka sel telurnya tidak pernah terbentuk karena ovariumnya tidak punya cukup energi untuk membentuk sel telur. Ini menjawab betapa sederhananya begitu 4-4-nya di stop, kembali fitrah lagi pola hidupnya, metabolismenya fitrah, ibu itu bisa hamil dalam 2 bulan. Nah, ini kira-kira Mbak Iza ya, kalau tadi tanya, maksudnya fitrah ki opo kok ada promil fitrah gitu. Ya sebenarnya sih kita kembalikan aja ke fitrahnya manusia ya. Dan nanti fitrah manusia itu benar-benar kalau kita lakukan 3-3-nya itu nanti nggak cuma promilnya Bapak Ibu sekalian. Nggak cuma promilnya. Insya Allah masalah-masalah yang itu juga membaik. Contoh lagi, ini contoh dulu nggih. Contoh, ada orang yang liver ya, fatty liver. Livernya terlalu banyak lemak gitu. Nah, kata dokter karena makanan ini, makanan itu gitu. Terus ya benar, makanan ini, makanan itu bikin fatty liver. Cuma pertanyaannya, kenapa orang lain makan itu nggak apa-apa? Kenapa Bapak makan itu kok jadi fatty liver? Nah, terus kita cek, oh ternyata Bapak ini pola hidupnya suka begadang, bangunnya siang, habis subuh tidur. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Sholat malam, ini kalau Islam ya, sholat malam itu jam 1 sampai jam 4, itu kalau kita bangun, sholat malam, bergerak sesuai gerakan sholat itu, di jam itu liver bekerja paling optimal. Liver bekerja untuk membuang racun, mensintesa protein, mensintesa lemak menjadi energi itu di jam itu. Nah, maka kalau di jam itu kita tidur nyenyak, itu malah livernya nggak bekerja dengan baik. Sebaliknya, liver akan keracunan kalau dia terus bekerja setelah subuh. Maka hati-hati, subuh itu nggak boleh kita tidur, karena begitu tidur, livernya tambah tenggelam nanti. Maka nggak boleh tenggelam. Ini contoh bahwa bagaimana di promil fitrah itu nanti lucu juga ya. Pengobatannya itu bukan kemudian obat ini, obat itu. Kalaupun ada herbal atau obat itu hanya
hanya untuk mempercepat proses saja sebenarnya, tapi aslinya itu kita kembali ke kondisi realnya lah, seperti yang Rasul contohkan. Begitu Mbak Ida ya. Bismillah. Oke. Tadi ada pertanyaan ya. Kalau sel telur kecil-kecil itu kenapa ya, Dok? Nah, ini juga sama ya. Gini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang bayangkan ada pabrik ya. Ada pabrik. Ada pabrik ini harusnya apa namanya, menghasilkan mobil yang tangguh, kuat, yang kalau tabrakan nggak gampang penyok gitu ceritanya. Pabrik ini. Masalah pertama, kalau yang datang pelatnya tipis-tipis gimana mau bikin mobil berkualitas? Ya, artinya sumbernya yang jelek. Yang kedua, bahan bakunya bagus-bagus, tapi listrik untuk menghidupkan mesinnya redup. Yang ketiga, listriknya bagus, pelatnya bagus, tapi datangnya nggak sinkron. Saat sudah jadi bannya, sudah chassisnya sudah jadi, terus harusnya bikin kacanya terlambat datang. Akhirnya kan mobilnya juga nggak bisa keluar. Gitu. Jadi banyak dari kalau dari 7 rahasia hamil itu, makanan itu harus diperhatikan jenisnya, terus kandungannya, terus sifatnya, terus pola makannya, terus cara makannya, cara masaknya itu yo kelihatan rumit kalau belum tahu ya, tapi kalau saudara ya aslinya simpel. Nenek-nenek kita dulu itu anak 11, 15 gitu ya, tapi makannya ya beda kita. Kira-kira gitulah. Bismillah ya untuk awalan. Saya nikah sudah 1 tahun lebih nggak pernah KB, tapi kok gak hamil-hamil ya dok. Nah ini ya, ini perlu semua ini pertanyaannya sih sebenarnya perlu didiagnosa dulu ya. Haidnya 3-4 bulan sekali, rasanya transvaginal nggak ada masalah, solusinya apa dok? Nah ini kalau di dunia kedokteran ini akan bingung ini. Rahim transvaginal nggak ada masalah, tapi kok nggak bisa belum bisa hamil gitu ya. Karena yang dilihat adalah kondisi klinis ya. Ini yang tadi saya bilang ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita nggak fokus di kondisi klinisnya. Kita ngelihat kenapa itu terjadi penyebabnya. Haid itu nggak normal. Terus ya, bulan ini malah jadi 2 kali yang itu bagaimana solusinya? Ini kayaknya sih kekurangan energi ya. Kebanyakan makan buah kali Bu ya ini. Saya pernah dikuret sekarang 5 bulan sampai sekarang belum bisa hamil. Nah, mana tadi? Apakah efek dari kuret bisa iya bisa enggak Bu? Tergantung. Kalau penyembuhan dari kuretnya bagus ya harusnya sudah nggak ada masalah. Kenapa menurut saya encer ya dok? Kalau masalah sperma encer, pertanyaannya pola makannya gimana? Makan dagingnya bagus nggak? Makan telurnya bagus nggak? Makan seafoodnya bagus nggak? Kalau terus makan hijau-hijauan kayak daun ubi, terus apalagi kangkung itu bagus nggak gitu ya? Kalau nggak seimbang, nanti nggak terbentuk juga, terbentuknya cuma cairan. Cara diagnosanya gimana? Eh, Kalau memang bisa datang langsung itu bagus Bu ya, karena kita bisa cek nadi, kita bisa ini, saya tuntas ngeceknya. Tapi kalau yang jauh-jauh kayak tadi ada yang Makassar, ada yang ini, ya selama ini sih kita nanti kirim data, nanti saya ngasih form Bapak Ibu data lengkap itu pola makan, apa yang sering dimakan, berapa kali makan di luar, hubungan suami istri berapa kali, wes kayak ngisi apa ya, skripsi kali, lengkap banget. Terus ditambah nanti ada foto lidah. Terus kalau ada cek lab mungkin atau hasil USG atau tes-tes yang lain dari dokter, silakan disampaikan. Nanti insya Allah kita bisa arahkan. Oh ini kejadiannya karena apa gitu. Terutama dari foto lidah Bu. Dari lidah itu bisa kelihatan organ dalam kita itu. Gimana dok cara mengatur makanan untuk promil? Tergantung. Gini, secara umum gini Bapak Ibu sekalian. Secara umum ya. Ada orang yang nggak bisa hamil itu karena badannya terlalu lembab. Makanannya terlalu lembab, pola geraknya membuat tubuhnya lembab, pola pikirnya juga membuat tubuhnya lembab gitu. Maka kalau kita temukan nih, nah nanti efek klinisnya macam-macam tuh. Bisa jadi kista, bisa jadi keputihan, bisa jadi haidnya nggak lancar gitu. Ini kan kita nggak fokus di sininya karena ini kita bukan diagnosa. Kita fokusnya ternyata
ketemuan klinis ini semua itu karena tubuhnya terlalu lembab, misalnya gitu bahasa kita, kodenya gitulah. Maka nanti kita akan sarankan makan makanan yang mengeringkan supaya tidak terlalu lembab. Gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa hamil karena terlalu kering justru. Suka makan makanan yang asin, suka makan tepung-tepungan, itu terlalu kering nanti. Nah, nanti kalau seperti ini justru sebaliknya, kita akan sarankan makan makanan yang agak lembab-lembab, ya, makan jus, makan kurma gitu ya. Nanti ada yang nggak bisa hamil karena tubuhnya terlalu dingin. Terlalu dingin itu ya kebanyakan jus, kebanyakan air kelapa tadi misalnya yang kayak contoh saya kasus di Wonogiri itu terlalu dingin. Maka solusinya ya makan daging kambing, makan seafood, itu ya, banyak olahraga gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya pola makan apa untuk promil, ya tergantung. Nggak bisa hamilnya karena apa dulu, ya nggak bisa hamilnya karena apa dulu. Dan ini saya kasih tips ya, mohon izin Bapak Ibu, saya kasih tips. Dulu Mas Bondan itu pernah bikin acara kayak gini judulnya simpang siurnya solusi promil gitu ya. Karena kan kalau Bapak Ibu masuk ke Facebook group atau di IG itu kan pada testimoni tuh. Alhamdulillah saya makan herbal ini bisa hamil, alhamdulillah bisa makan ini bisa hamil gitu. Terus nanti teman-temannya niru nggak bisa hamil kan pusing tuh. Jadi yang benar yang mana dok sebenarnya. Makanan yang tepat yang mana? Nah ini saya kalau boleh menyarankan ya, Bapak Ibu jangan pernah percaya kalau ada obat atau makanan atau apapun itu yang bisa untuk semua orang, nggak mungkin. Misalnya ini maaf ya, setangkapnya kamera aja di laptop saya, di tab saya. Misalnya ini Mbak Iza dengan Ibu Wilda Maulidia, terus dengan Bunda Nila Rahmawati, ini misalnya ya, misalnya. Terus Qadarullah sama-sama belum belum punya keturunan terus tanya dok gimana cara makannya terus saya nyarankan bu buat promil itu bagusnya makan ini makan ini makan ini maka ibu nggak boleh percaya jangan pernah percaya gituan. Karena apa antara Mbak Iza Bunda Maulidia dengan Bunda Nila Ramawati kan pola makannya berbeda pola hidupnya berbeda ada di lingkungan yang berbeda yang satu di pegunungan satu di pantai yang satu di kota besar yang satu di desa pola pikirnya berbeda stres-stresnya berbeda. Lalu bagaimana ada dan kita kok ya percaya-percaya ada, percaya saja, begitu dikasih solusi yang sama untuk semua orang, itu nggak masuk akal. Ya, jadi Bapak Ibu, menurut saya ini pertanyaannya banyak banget ya. Saya, alhamdulillah saya senang ya. Ini pertanyaannya banyak banget, tapi selama pertanyaan pertanyaan Anda itu bernada-nada solusinya apa, itu jawabannya cuma satu. Saya nggak bisa kasih solusi, harus didiagnosa dulu. Harus diagnosa dulu. Karena bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya kayak tadi. Ini contoh ya kasus, Bu. Kalau dia nggak bisa hamilnya misalnya karena spermanya itu buntek-buntek, ya ini laki-lakinya buntek-buntek, kemudian jumlahnya sangat sedikit, terus saya lihat ini hidupnya di pola yang panas, kemudian ini kasusnya orang ojek, Bu. Dia tukang ojek, duduk lama, begeter gitu kan di joknya, jadi testisnya digeter gitu kan jadi panas gitu. Maka saya curiga, begitu tanya makan, iya senangnya makan daging, makan telur, bahkan supaya fit hubungan suami istri makan telur setiap hari gitu. Wah ini saya STMJ bukan telur ya STMJ, ada jahe, ada ini, ada madu. Ini saya langsung curiga, ini panas banget nih. Jadi dia itu spermanya nggak bagus karena badannya terlalu panas. Maka saya sarankan banyak-banyak minum jus buah. Nah coba kalau lihat oleh ibu yang Wonogiri tadi. Oh, suami istri itu disarankan dokter Eka banyak-banyak minum jus buah bisa hamil. Berarti aku juga tiru-tiru. Padahal yang Wonogiri tadi sebaliknya. Saya tidak boleh izinkan dia minum jus buah, air kelapa, sama es krim. Sebaliknya dia harus banyak makan daging. Nah ini kan bahayanya ya. Walaupun sama-sama spermanya itu nggak sempurna. Nah ini bahayanya. Bapak Ibu hati-hati kalau hanya terus kemudian berdasarkan testimoni atau ada saran dokter, pokoknya ramuan untuk promil seperti ini. Wow, ngacau total itu. Ramuan untuk darah tinggi, rebus ini, rebus ini, rebus ini. Oh, nggak boleh itu. Darah tingginya kenapa dulu gitu ya. Bahaya ya, bahaya. Ya, Bismillah. Nah, kira-kira gitu. Mungkin tafadhol Mbak Iza, Mas Bondan kalau
apa namanya, ada hal yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Sambil saya baca-baca pertanyaan dulu ya di ini. Ya, baik. Prakteknya di Saya mana, mulai. Dok? Sebentar, prinsipnya kita pusat edukasi ya. Pusat edukasi kita ada di Karanganyar, Bapak Ibu, di kaki Gunung Lawu, di dekat pondok kita ya. Di Karanganyar. Monggo sambil healing-healing di sini. Ini objek wisata banyak di sini. Ada candi, ada air terjun. Monggo kita bisa janjian. Ya gimana Mas Bondan? Apa? Ya, jadi ini ramai banget pertanyaannya, nggak berhenti-berhenti ya. Kalau bisa nanti Mas Bondan ya kan waktu kita juga nggak banyak kan, nggak mungkin kita diskusi sampai jam 12 malam ya. Pertanyaannya bisa dicatetin mungkin terus nanti kita bisa Ya. bahas di grup atau di mana atau dengan video ya supaya semua bisa terjawab mungkin. Gimana cara monggo Mas Bondan? Menjadi jalan Iya, jadi ini saya pengen tanya untuk para Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, apakah ingin tahu gitu ya gambaran program dan layanan di Promil Fitrah ini ya di Pejawan? Siapa yang pengen tahu lebih dalam tentang seperti apa itu diagnosa, seperti apa itu pendampingan, seperti apa itu e-book panduannya. Jadi kita juga ada e-booknya. Jadi kita ada 3 e-book, kemudian diagnosa, dan pendampingan. Nah, saya pengen tahu ke Bapak Ibu yang ada di sini ya, siapa aja nih yang pengen tahu lebih dalam tentang produk-produk ataupun layanan-layanan yang kami sediakan untuk membantu Bapak Ibu mewujudkan impiannya ya, memiliki buah hati yang sehat dan ibunya bahagia. Nah, oke, gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya mulai dari e-book aja dulu ya, karena ini yang paling terjangkau gitu ya. Jadi izin saya share ya Dok ya, sekilas ya Dok ya. Sudah terlihat belum ya slide-nya ya? E-book-nya sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke. Sudah Ya, jadi ini terlihat. e-book yang banyak dicari dan sudah banyak dimiliki oleh para pejuang garis 2 gitu ya. Karena e-book ini sangat praktis, sangat mudah untuk dibaca, sangat mudah juga untuk dipahami, dan juga untuk dipraktekkan juga menarik. Ini menjawab, ini cocok bagi Bapak Ibu yang selama ini merasa simpang siur ya. Katanya kalau mau hamil harus makan ini. Katanya kalau mau hamil harus minum ini. Tapi ada yang bilang jangan minum ini. Harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Nah ini bagi Bapak Ibu yang bingung ini mau memperbaiki kemungkinan atau meningkatkan kemungkinannya hamil dengan cara yang seperti apa gitu, daripada takut-takut operasi, daripada mendapatkan informasi yang simpang siur. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk membaca dan mempraktekkan e-book yang ada di mereka ini. Ini sudah dikemas dengan ringkas, clear, dijelaskan step by step selama 7 hari ke depan. Jadi andaikan nih hari ini hari Jumat gitu ya, Bapak Ibu memiliki e-book ini, besok Sabtu dibaca, insya Allah minggu depannya itu dalam 7 hari ke depan badannya itu sudah lebih sehat, sudah lebih fitrah, dan insya Allah kemungkinan positifnya juga lebih tinggi ya. Tentunya ini hanya part of ikhtiar dari kita aja. Hasil akhirnya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memangnya apa aja? Kenapa kok bisa diet fitrah ini bisa meningkatkan kemungkinan kita dikaruniai keturunannya? Pertama, Dokter Eka ini sangat, yang saya suka dari Dokter Eka adalah beliau sangat meluruskan mindset dan keyakinan ya, akidah gitu ya. Selama ini kita ngerasa banyak orang di luar sana gagal punya momongan, itu karena mindsetnya dia yang berkuasa. Atau merasa bahwa tubuhnya ini bukan seenaknya dia gitu. Wah, aku mau makan ini ya bebas-bebas aja. Padahal bisa jadi sangat mungkin kita belum dikaruniai keturunan karena kita sendiri belum bisa menjaga tubuh kita. Logikanya gini, bahasa kasarnya, kamu dikasih perut aja masih sembarangan, apalagi dikasih anak. Kurang lebih seperti itu. Kamu aja jaga makan aja nggak bisa, apalagi jaga anak gitu. Karena itu, Dokter Eka juga sangat concern tentang pola dietnya, karena diet fitrah ini terbukti bisa meningkatkan kesuburan baik itu suami ataupun istri, dan data terbaru memang tingkat kesuburan pria maupun wanita di era modern ini semakin turun. Kenapa? Karena salah makan. Banyak junk food, banyak gula, banyak pengawet gitu ya.
maka kita pola makannya harus dibenerin. Tetapi menariknya, pola makan fitrah ini, pola diet fitrah ini nggak merepotkan, tetap asik-asik aja, ya. Jadi bahkan di program ini kita bisa hamil dari ngemil, bisa langsing tanpa pusing, bisa tetap sehat dari kenyang dan senang. Jadi jangan kaget, ringkas cerita, ibu ini cocok bagi mereka yang ingin meningkatkan kesuburan, menjaga kesehatan kandungan dengan menjaga pola makan tanpa harus ribet-ribet, ya. Cocok juga untuk Bapak Ibu ya yang sedang obesitas atau diabetes, ada hipertensi, ada PCOS, ada kista, ada miom gitu ya. Semua sudah lengkap dijabarkan selama 7 hari ke depan itu mau ngapain aja. Ini contoh ya, saya spill sedikit. Di hari kedua Bapak Ibu akan diajarin cara ngunyah yang benar. Yang benar cara ngunyahnya, ternyata cara ngunyah itu ada caranya. Minum juga ada caranya. Terus peta makanan juga ada caranya. Semuanya lengkap ya. Ini bisa dibaca sendiri nanti begitu ya. Kemudian ini juga ada testimoni dari alumni program sebelum-sebelumnya ya. Ada yang sudah ovarium kista gitu ya. Kemudian tiba-tiba bisa sembuh nih ya hanya dengan ini membetulkan cara makannya. Jadi ini hanya dari ibunya ini ya, dari sekilas ini kira-kira siapa saja ya yang ingin memiliki ibu ini silahkan tulis di kolom chat ya. Oke, bagi yang tertarik ya untuk ini bukunya saat ini baru tersedia elektronik aja ya, belum ada buku cetak berupa elektronik book. Silahkan kontak admin ya yang sering ada di grup WA itu, atau mungkin admin tolong bantu muncul di kolom chat ya, share link. Ini harganya tidak mahal sama sekali dibanding manfaatnya ya. Ini di bawah 149.000, nggak nyampe 149.000. Kalau nggak salah nanti silakan dikoreksi ke admin, hanya 135.000. Dan seluruh keuntungannya untuk pondok ya. Jadi Bapak Ibu dengan memiliki ebook ini, pertama Bapak Ibu sudah dapat step by step 7 hari ke depan. 7 hari ke depan itu ngapain aja, makannya, niatnya, mindset-nya, gerakan-gerakannya itu seperti apa. Kemudian dapat prakteknya, dapat ilmunya, dapat infak sedekahnya lah insya Allah. Karena semua ini keuntungannya untuk pembangunan pondok. Yang pondoknya ini santri-santri menjadi calon-calon mujahid kesehatan ya, mujahid medis. Ini benar-benar nanti luar biasa. Jadi silahkan mungkin admin bisa dibantu atau tinggalkan nomor handphone ya. Oke, bisa, itu sudah muncul di situ ya. Tinggalkan nomor handphone nanti biar bisa dihubungi oleh admin juga. Dan ada harga spesial ya, hanya 135.000. Biasanya lebih tinggi daripada itu. Jadi silahkan dimiliki. Kalau pengen belajar sembari beramal jariah ya, ini silahkan, cocok banget untuk memiliki ebook ini. Oke, ini sementara ya saya stop dulu. Saya lanjut ke gambaran untuk diagnosa. Kira-kira di sini ada yang tertarik pengen tahu seperti apa sih gambaran diagnosanya di program Hamil Fitrah ini, di penjauhan ini? Silahkan yang tertarik pengen tahu lebih dalam gitu ya. Seperti apa sih diagnosanya, dapat apa aja, dapat data seperti apa gitu ya. Silahkan di kolom chat ya, saya siapkan. Saya akan kasih beberapa contoh ya. Kasih gambaran ringkas seperti apa diagnosa yang berjalan. Siapa tahu ini adalah solusi yang sudah dinanti-nantikan Bapak Ibu semua. Oke, ada yang dari Makassar sudah ingin. Dok, mungkin ada tambahan dok soal ibu ini sebelum saya launching yang diagnosa atau lanjut dulu? Masih mute dok kayaknya nih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ebook itu memang saya tulis sangat simpel ya, karena gimana bahasanya itu pintu masuk lah, itu Mas Bondan. Ya. Itu pintu masuk. Jadi karena tanpa pemahaman dasar yang unik ini, itu kadang-kadang walaupun sudah ikut program pendampingan di kita dalam promil ini, itu kadang-kadang banyak yang berhenti di tengah jalan gitu, karena nggak paham maksud dan tujuannya, sehingga akhirnya saya nulis dulu ebook ini sebagai langkah awalnya gitu, karena supaya kita sadar dulu lah, ini kayak awareness gitu. Nah, sebenarnya yang kalau itu kan 7 hari ya, 7 hari mengawali diet fitrah supaya untuk promil dan yang lain. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu, ebook itu untuk diet fitrahnya secara umum. Nah, kalau yang untuk
khusus promilnya itu kita yang komplit itu ya, itu memang ada 7 rahasia. Kalau sesuai malam ini kan ada 7 rahasia Bapak Ibu sekalian itu. Itu dari pola makan, terus bahkan gerakan sholat itu kalau nanti kita ngajarin gerakan sholat itu sampai orang-orang itu, oh ternyata begini-begini amat ya sholat itu kalau disempurnakan itu. Jadi banyak orang yang asam uratnya sembuh itu hanya rukunya diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang sakit mahnya sembuh itu rukunya diperbaiki. Banyak yang promilnya berhasil hanya dengan sujudnya diperbaiki gitu. Nah, itu ada gerakan, satu ada gerakan sholat, terus kemudian ada senamnya juga, senam fitrah, terus kemudian ada pola makan fitrahnya, kemudian ada fitrah daily activity-nya. Jadi Bapak Ibu nanti setiap hari apa yang harus dilakukan tuh sampai detail banget itu. Nah, alhamdulillah sih biasanya kalau yang tertib gitu ya Mas Bondan ya, itu 2 bulan itu sudah pada laporan. Wah, Walaupun Masya mungkin Allah. belum positif, tapi sudah mulai kelihatan misalnya spermanya suami yang tadinya encer sekarang sudah beda banget gitu. Terus Ya, istri yang tadinya maaf mungkin kering itu sekarang sudah mulai normal lagi dan sebagainya itu langsung kelihatan itu. Jadi memang ada Alhamdulillah. 7. Nah, hanya kadang-kadang Mas Bondan Ya, orang kan nggak tahu orang zaman sekarang kan maunya instan tuh. ya, Ada yang lebih gampang lagi nggak dok? Ada yang gampang lagi gitu. Jadi kadang-kadang, aduh pusing juga saya. Akhirnya kita kadang ambil jalan tengah tuh Mas Bondan. Ya sudah ya, ginilah Bu, Ibu diagnosa aja dulu lah. ya. Kadang-kadang gitu tuh. Ibu ikut diagnosanya dulu aja. Nanti keluar yang namanya asesmen resmi. Hmm. Ada beberapa lembar itu asesmen. Di situ nanti ada saran pola makan, pola ini yang nggak boleh dimakan apa, yang ini aktivitas ada lengkap asesmennya itu. Nah, terus kemudian kalau pada cukup di situ ya monggo gitu. Artinya keluar asesmen plus konsultasi dengan mentor-mentor kita 1 kali 2 kali konsultasi online gini. Kadang-kadang ada yang oh saya udah paham, saya praktek sendiri ya sudah, itu cukup wes gitu. Tapi ada yang saya anu dok mau didampingi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi, monggo sampai di level itu. Ada yang dok saya kalau nggak didampingi tiap hari nggak ditanya-tanya ya males dok suruh senam. Tapi kalau ditanyain mentornya, ayo ibu udah senam belum? Wah, baru semangat. Ya berarti sampai situ levelnya nanti. Jadi kita monggo lah yang paling nyaman yang mana Mas Bondan. Alhamdulillah itu kebanyakan 6 bulan itu pada berhasil kebanyakan. Yang pun belum berhasil ya rata-rata karena kurang tertib. Yang kedua memang kita belum nemu. Saya kalau belum nemu penyebabnya saya terus terang Bapak Ibu sekalian. Maaf Bapak Ibu saya kok belum nemu ya sih. Ya apa titiknya ini ya. Titik point of view-nya ini apa itu belum ketemu. Terus kita terus terang biasanya. Itu sih Mas Bondan secara umum ya. Karena Ya. banyak nanti ada yang sibuk, ada yang apa gitu. Jadi ya sudah sebisanya yang bisa kita lakukan apa gitu. Oke, nah itu ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya beberapa program yang kami siapkan ini memang disiapkan untuk Bapak Ibu semua supaya bisa mewujudkan impian-impiannya, tidak hanya memiliki anak saja, hamil aja, tapi memiliki keturunan yang sehat, yang menjadi cahaya dunia akhirat ya. Karena berdasar data memang alumni-alumni program Promil Fitrah ini kalau hanya untuk sekedar hamil, insya Allah bisa hamil. Tapi Betul. kita targetnya itu bukan hanya hamil ya. Di Promil Fitrah ini targetnya bukan hanya hamil, karena kalau hanya hamil insya Allah bisa hamil. Tetapi hamil yang sehat, yang membahagiakan, yang ibunya happy, yang anaknya sehat, kuat gitu ya. Dan bisa menjadi cahaya dunia akhirat. Nah ini seperti yang tadi sudah disampaikan dokter, memang di era modern ini ya, ada tantangan yang menurunkan kualitas sperma laki-laki. Banyak sekali keluhan-keluhan pria mandul atau suami mandul atau spermanya seperti apa, kurang berkualitas. Dan tidak hanya pria ya, ibu juga seperti itu ya. Ibunya juga berkurang kesuburannya. Kalaupun berhasil hamil, ternyata hamilnya tidak dalam kondisi sehat. Jadi memang makanya itu tadi targetnya jangan hanya bisa hamil kan. Hamil insya Allah bisa. Tapi hamil yang dalam keadaan yang sehat. Nih, diperkirakan 50% ibu hamil sudah dalam kondisi tidak sehat sejak awal kehamilan. Nah, kemudian ada gangguan-gangguan ya pada pria, misalnya ada infeksi menular, saluran sperma tersumbat, sperma encer ya. Kemudian ini biasanya karena kekurangan protein hewani, gerak, berlebihan mengonsumsi lembab dingin. Makanan lembab dingin itu nanti akan kita bahas di e-book-nya. Jadi di e-book juga sudah tahu tuh, oh minuman lembab dingin itu seperti ini gitu.
atau spermanya sedikit. Jadi buat bagi Bapak Ibu yang merasa ada gangguan kendala di sini, nggak apa-apa, nanti ada solusinya. Atau energinya lemah gitu ya, atau bentuknya tidak ideal. Nah, itu semua ada solusinya. Ini juga ya berkurangnya testosteron, gangguan emosional, ya, ada gangguan lain lagi, ya, makanan. Kemudian bagian pada wanita juga banyak sekali gangguannya ya. Ya, tadi juga ada yang mengeluhkan saluran tuba yang tersumbat. Ini sudah dibahas juga, ya, sudah dibahas juga di Zoominar sebelumnya. Solusinya juga ada di e-book, ya, kondisi menopause. Nah, ini untuk tahu mana gangguan yang tepat untuk kita, maka di Promil Fitrah ini memang kita tidak bisa asal-asalan ya, karena Promil Fitrah adalah program yang memang didesain khusus untuk sesuai programnya masing-masing. Ini seperti yang sudah disampaikan di sini ya. Saya share screen sekilas sebentar, ditunggu sebentar ya. Ya ini ya. Jadi memang kelebihannya Promil Fitrah ini pendekatannya holistik ya. Pendekatannya holistik, menyeluruh, tidak hanya gejala-gejalanya, sesuai kondisi pasien, ada pengawasan rutin dan evaluasi program. Ini benar-benar yang membuat Promil Fitrah ini disukai. Nah, ada satu sekilas mungkin untuk diagnosa, saya biar dapat gambaran ya, Bapak Ibu semua. Ini file dummy aja ya, dummy aja, contoh, sekedar contoh. Ini saya sudah muncul belum ya? Sampel diagnosa ini sudah muncul belum? Belum ya? Sudah ada itu, Mas Bondan? Oh, sudah ada ya, sebentar. Muncul. Oke, ini jadi nanti Bapak Ibu semua akan mengisi beberapa data. Nah, nanti akan ada rekomendasi pola makan, misalnya rekomendasi pola makan, rekomendasi aktivitas fisik, ya, makanannya apa yang harus dibanyakin, apa yang dikurangi gitu ya, herbalnya, obatnya seperti apa, jam tidurnya seperti apa, itu nanti ya ini juga sudah ada seperti ini, semuanya lengkap ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi kuesioner, foto gitu dan beberapa data pendukung gitu, nanti Bapak Ibu dengan diagnosa ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga bisa dapat resep yang lebih pas untuk khusus personal Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira saya kembalikan dulu ke dokter. Monggo dok, kalau ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan. Oke, jadi itu misalnya kayak ada pertanyaan, apakah minum rempah-rempah bisa menambah kesuburan, dok? Apakah itu benar atau mitos? Ya bisa benar, bisa mitos. Gitu. Kalau Bapak Ibu ternyata kondisinya lembab dingin banget, ya bisa jadi rempah-rempah itu bagus gitu. Tapi kalau tubuhnya sangat panas kering, rempah-rempah akan memperparah solusi, memperparah kondisi gitu. Jadi ini yang di awal saya katakan, jadi ini yang dari awal saya katakan, hati-hati ya, tidak bisa semua hal atau obat itu untuk semua orang. Masing-masing harus beda banget gitu. Bahkan ada pengobatan yang begini Bapak Ibu sekalian. Misalnya kayak tadi, kita suruh minum herbal A. Nah, nanti 2 pekan kita kontrol, terus udah cukup. Herbal A-nya sudah cukup, sekarang ganti herbal B. Itu karena kita ngelihat misalnya, oh ini lembabnya di bagian ini. Berarti 2 minggu ini menghilangi lembab di sini gitu. Terus kemudian nanti herbal keduanya itu fungsinya ini, herbal ketiganya fungsinya ini gitu. Jadi tidak kemudian bisa sama satu sama lain ya. Tuh. Terus kalau kayak ini misalnya, maaf, Dok, kalau ada keluhan vagina kering, apa bisa? Insya Allah mudah banget itu ya. Ini Pak Bo, ini prinsip lagi. Selain prinsip tadi satu, tidak ada obat atau teknik apapun yang cocok untuk semua orang. Harus tetap diagnosa. Jangan percaya kalau ada yang bilang minum ini bagus, ini minum bagus. Bagus untuk siapa, dalam kondisi apa. Catat ya. Terus yang kedua, kalau dulunya Bapak Ibu pernah baik, ya misalnya kayak tadi pertanyaan,
Dok, vagina istri kering gimana? Pertanyaan saya, dari dulu kering atau dulu pernah baik? Dulu baik, tapi kok sekarang jadi kering. Nah, berarti kan cuma ada yang tidak fitrah. Gitu aja. Ya, maka pertanyaan-pertanyaan bisa normal lagi nggak dok? Bisa ini lagi nggak dok gitu? Yang tadi ya, saya lepas KB bisa normal lagi dok. Kalau dulu pernah normal, terus sekarang nggak normal, itu tinggal kita cari penyebab penguncinya apa. Kalau ketemu balik lagi normal. Jadi semua hal yang dulu pernah normal sekarang kok nggak normal itu insya Allah lebih mudah. Insya Allah ya, insya Allah, insya Allah mudah. Yang agak berat tuh kalau kayak gini. Dulu normal ada masalah dioperasi misalnya. Dioperasi itu kan berarti ada struktur yang berubah. Entah saraf, entah pembuluh darah, entah otot itu ada yang rusak, ada yang dipotong. Maka kita harus, wah ini gimana larinya nih, arahnya gitu. Tapi kalau cuma pernah ada kemudian tidak ada itu insya Allah lebih mudah ya. Itu catat insya Allah. Jadi terus yang kedua, yang ketiga berikutnya prinsip-prinsipnya. Kayak tadi pertanyaan dok, saya udah 50 tahun, gimana caranya supaya nggak cepat menopause ya. Nah ini memang ada teknik kita, ada pola-pola yang memperpanjang menopause ya, artinya produksi baik terus. Tapi mohon maaf, menopause juga alami. Menopause itu juga fitrah, menopause itu juga dari Allah. Artinya kalau memang antum dikasih rezeki menopause ya sudah gitu ya, bismillah aja rezeki dari antum gitu. Tapi kalau masalah umur jangan khawatir. Kita berkali-kali melihat umur dengan menopause ini sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi uh, kalau kita itu makannya sudah baik, pola hidup sudah fitrah, pola pikir juga baik, ibadah baik, kok menopause ya itu memang jatah dari Allah. Tapi kalau memang makan kita masih nggak benar, pola hidup nggak benar, kok menopause ya jangan-jangan setelah dibenerin jadi baik lagi. Kita punya pengalaman umur 48 ya kalau nggak salah itu sudah menopause. Bahasa kita sih bukan menopause, tapi dia mengakunya sudah menopause. Sudah menopause 3 tahun. Begitu kita cek semua, oh ibu insya Allah belum menopause nih. Ibu cuma macet aja gitu. Nah, qadarullah begitu diikuti pola fitrah, ya bisa haid lagi. Bisa haid lagi, umur 48 tahun. Artinya ya bahasa kita bukan menopause ini macet aja. Macet gitu. Sebagaimana umur-umur 30 macet gitu ya. Jadi bismillah. Kira-kira seperti itu pula ya. Jadi ini yang saya pengen kita prinsip-prinsip dasar dalam berpikirnya itu yang berbeda dengan promil-promil yang lain karena bahasa sederhananya promil lain itu mungkin ya belum sampai di titik substansinya gitu. Sebagai ilustrasi mungkin di sesi ending ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu melihat di lantai tadinya kering kok sekarang ada air, maka jangan berpikir bagaimana menghilangkan airnya. Karena kalau cuma menghilangkan airnya ya dipel selesai. Pertanyaannya nanti ada air lagi. Karena sumbernya dari mana airnya gitu loh. Maka kan bisa jadi apakah memang ada genteng yang bocor atau ada yang keran yang bocor atau pipa yang bocor atau ada anak kecil yang numpahin. Ini dari mana? Karena bisa jadi di rumah Anda lantainya basah dengan di rumah saya lantainya basah itu ya lain solusi karena penyebabnya lain. Padahal sama-sama lantai basah. Nah ini begitu ya. Sama-sama miom, sama-sama kista, belum tentu sama obatnya. Gitu. Nah ini prinsip dasar di Promil Fitra itu. Maka alhamdulillah keberhasilannya lebih banyak ya. Karena kita memang lihat sampai di akar masalahnya. Kira-kira seperti itu ya. Kita tahu tubuh lembab kering panas dari mana? Ya kelihatan dari lidah, kelihatan dari pola makan, kelihatan dari kerip kulit juga kelihatan gitu ya. Contoh, contoh kalau orang yang terlalu kering itu lidahnya biasanya retak-retak, ya. Kalau terlalu lembab itu lidahnya terlalu ada tapak giginya, misalnya gitu-gitulah kok. Itu ketahuan kok nanti dan nanti dari retaknya di mana, lembabnya di mana itu ketahuan. Oh berarti organ jantungnya yang terlalu lembab, organ livernya yang terlalu lembab, organ itu kelihatan. Dari mata juga kelihatan, dari nadi kelihatan. Maka lebih bagus memang kalau kalau datang langsung ya. Tapi nggak jangan khawatir, yang jauh-jauh pun ya kita bisa dengan pola itu ya, pola questionnaire. Kalau bahasa kita namanya kalau di kedokteran telemedicine. Ya sekarang memang lagi dikembangkan oleh pemerintah malah ya telemedicine itu. Jadi berobat dari rumah, berobat dari rumah. Mungkin gitu ya Mas Bondan. Mungkin ada yang perlu saya bahas lagi atau tambahkan.
Oke, ini ada yang mau tanya, raise hand. Tarisha ini mau tanya kah atau seperti apa? Untuk Kalau air itu. halo, gimana? Itu Rambut? halo. Iya, Iya, silakan. ngobrol. Iya, mau apa itu menyampaikan pertanyaan dari Mbak Raisa itu ya. Kita tahu tubuh kita lembab, kering dan panas itu dari mana ya, Dok? Nah. Dari diagnosa atau bisa tahu langsung? Ya, ya dari diagnosa terus kita jadi tahu langsung gitu. Gimana maksudnya? Jadi Bisa tahu sendiri atau parameter harus diagnosa? Mungkin pertanyaannya seperti itu, mungkin ya. Iya gitu. Ya. ini kita lagi buka kuliah online 1 tahun. Kuliah online 1 tahun itu kuliahnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, jadi hari Minggu malam dan Senin malam. Kuliah online yang ikut juga banyak ini. Nah, ending dari kuliah online itu bisa mendiagnosa tubuh kita, Bu. Ending dari kuliah itu adalah kita bisa tahu tubuh kita kondisinya seperti apa. Tapi belum bisa ngasih obat, belum bisa ngasih resep. Ya, belum bisa ngasih resep. Jadi belum bisa kayak dokter, tapi setengah dokter lah. Terus minimal ngerti, oh, orang ini sakitnya gini, itu ketahuan. Tuh. Nah, kalau Ibu tanya, Dok, saya bisa nggak menulis sendiri? Ya bisa, tapi ya harus belajarnya agak belajarnya agak, karena kan ya itu ilmu kedokteran. Nah, saya kasih lihat. Nah, ini dia. Ada sipus. Ini, Bu, ada kitab ini dan kitab ini itu kalau menguasai 2 kitab ini, insya Allah bisa mendiagnosa seperti yang kita ceritakan tadi. Nah, ini kalau di kuliah online kita perlu 1 tahun belajarnya. Ini 1 tahun belajarnya. Nah, ya memang. Nah, kalau Ibu tanya, nah itulah Ibu tanya sama aja ke dokter spesialis, Dok, saya bisa nggak mendeteksi supaya jantung saya itu, ya Ibu kuliah kedokteran spesialis jantung baru bisa gitu. Maksudnya begitu. Iya. Jadi memang sebaiknya diagnosa aja ya, supaya tidak salah diagnosa, daripada mendiagnosa sendiri tapi keliru, efeknya ke belakang. Jadi menurut saya dengan semahal-mahalnya diagnosa masih mahal kalau salah diagnosa. Apalagi diagnosanya tidak mahal. Nah, gitu. Terima Dan kasih saya atas pertanyaannya. Dan ada gini, Mas Bondan, ini mungkin perlu kita pikirkan juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di kita di Promil Fitra itu bukan sekedar gimana caranya Bapak Ibu bisa hamil. Kayak tadi Mas Bondan bilang, kalau sekedar bisa hamil itu insya Allah agak ringan ya. Tapi kita mikirin itu supaya hamil ini berkualitas. Karena gini, memang belum bisa punya momongan itu satu masalah tersendiri. Tapi Bapak Ibu punya momongan banyak lagi, terus gampang sakit semua, itu juga masalah sendiri. Hidup suami istri itu bisa jadi tidak produktif, apalagi kalau kita ngomong tentang umat gitu, bermanfaat bagi umat, itu sama sekali nggak bisa. Karena apa? Waktu, tenaga, biaya, pikiran, semuanya habis untuk ngurusi anak yang gampang sakit. Itu juga, yo di satu sisi yo rezeki punya anak, tapi satu sisi kayak musibah gitu loh. Nah, makanya kita ini mikir Bapak Ibu sekalian, kalau cuma sekedar bisa hamil ya bayi tabung tadi contohnya di kedokteran, atau terus IB kayak sapi disuntik gitu. Kalau cuma sekedar bisa hamil, tapi kan logikanya gini loh. Bapak Ibu belum bisa hamil itu kan bukan karena jahatnya Allah. Allah itu nggak pernah jahat, Allah itu selalu baik. Jadi jangan pernah salahkan Allah. Saya bahkan di buku ibu itu gini, jangan pernah ngomong bahwa ini ujian. Emangnya siapa kita diuji oleh Allah gitu ya? Emangnya kita ini orang soleh banget sampai diuji Allah? Kita ini bukan siapa-siapa. Jadi jangan ngomong bahwa gini adalah ujian, Dok, saya dapat ujian, Dok, sudah 7 tahun nikah belum jadi. Sebentar, kalau hidup kita sudah fitrah, pola makan kita sudah seperti yang Allah contohkan, Rasul contohkan, tiap malam sudah sholat malam, pola terus gerakan sholatnya sudah sempurna, semuanya sudah sesuai syariat, belum dapat omongan, itu baru ujian. Nah, kalau masih banyak PR yang harus kita perbaiki, terus kita, ya gini lah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya mobil Panther, beli baru dari dealer Isuzu. Ujuk-ujuk biar bagus ceritanya diisi bensin paling mahal, namanya Pertamax. Kan mogok kan. Terus masa kita bilang saya dapat ujian, Dok, mobil baru kok mogok. Yuk, gak ujian, Ibu saya ngawur. Mau mobil solar kok diisi Pertamax gitu loh maksudnya. Ya sama, kita ini fitrahnya apa?
ini. Jadi jangan berpikir bahwa ini ujian, ini adalah kesalahan kita insya Allah dan kita harus perbaiki gitu. Kita harus perbaiki. Maka eh, apa namanya dalam hal eh, kayak tadi ya bicara tentang apakah ini bisa begini bisa ya insya Allah bisa. Yang penting itu kita perbaiki diri dulu. Kepepetnya belum dikasih kehamilan, minimal kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan melalui Rasulnya. Itu untuk satu poin itu. Jadi minimal ibadahnya dapat. Terus yang kedua itu tadi, kalau sekedar punya hamil ya kita nggak ngincer di situ. Kalau bapak ibu punya anak banyak penyakitan KB ini banyak kasus Bu ya. Kita tuh banyak banget nangani orang tua yang pusing karena ini ada punya 5 anak, yang satu autis, yang satu hidrosepalus, yang satu stunting. Kan repot. Bapak Ibu disuntik di IB, Bapak Ibu bikin bayi tabung. Tapi pola hidup yang sekarang yang membuat tidak bisa hamil tidak dirubah. Itu gimana coba? Kan tidak bisa hamilnya tadi ya, yang miom, yang PCOS, terus yang kemudian siklis spermatozoa atau kemudian sperma encer tadi, semua itu kan ada penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya tidak dirubah, kemudian kita maksa dengan bayi tabung lah, dengan IB dan lain-lain, dipaksa, nanti bisa hamil. Tapi kan penyebab utama kerusakannya masih ada. Kebayang nggak kerusakan berikutnya kepada anak-anak? Itu loh. Promil fitrah itu mikirnya ke sana, bagus sekali. Maka bismillah, sebenarnya kita bukan sekedar promilnya, tapi merubah pola hidupnya itu ya tadi, pola makan, pola tidur, dan lain-lain. Direkomendasikan ada yang pola tidurnya begini, begini. Kira-kira begitulah Mas Mandan ya. Bismillah. Ya, terima kasih Dok. Mungkin Suaranya nggak ada sedikit sih, setelah ini Pak. closing statement ya Dok ya, karena waktu juga sudah mau habis. Saya mengingatkan juga untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki e-booknya ya, 7 hari pola diet fitrah, promil fitrah ya, bisa langsung chat admin atau tinggalkan nomor handphone. Dan ini saya ucapkan terima kasih juga ada beberapa yang sudah langsung order ya di saat Zoom berlangsung ini. Bagi yang belum order, silahkan dilakukan segera ya, mumpung waktunya masih ada. Dan bagi yang pengen diagnosa juga bisa disampaikan, nanti akan mendapatkan data-data yang lengkap. Dan mungkin terakhir ya, memang tetap pantau aja grup Pejuang Garis 2, karena di situ kita juga akan sharing-sharing banyak hal, yang khususnya kita bergerak dalam misi yang besar, visi bersama, melahirkan generasi-generasi penerus yang memang nanti bisa mengembalikan kejayaan umat. Itu mungkin dari dokter ada closing statement Dok sebelum kita akhiri. Ya, baik. Jadi bismillah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita mengacu kepada pengalaman orang-orang terdahulu ya dari kita, baik yang dulu banget sejak zaman nabi-nabi, sejak zaman sahabat, sejak zaman para salafus soleh, bahkan nggak usah jauh-jauh zaman nenek moyang kita, simbah buyut ya, masih 2 generasi di atas kita. Kalau bapak ibu kita mungkin masalahnya sudah sama dengan kita, tapi mbah buyut kita 2 generasi di atasnya itu masih cukup bagus ya pola hidupnya. Maka bapak ibu lihat tuh, mereka punya statement banyak anak banyak rezeki, kemudian anaknya yuk banyak 15, 20 gitu, melahirkan juga baik-baik saja, anaknya juga sehat-sehat semua gitu. Padahal zaman dulu makanan nggak sebergizi sekarang gitu loh. Ini kan ada pertanyaan, lalu apa bedanya orang zaman dulu sama sekarang? Maka semangat, Bapak Ibu semangat. Sebenarnya kita bisa. Sebenarnya Allah tetapkan itu kita semua baik, hanya karena ada hal yang meleset dari kefitrahan itu, jadi kita apa yang kita dapatkan sekarang. Maka semangat aja. Bismillah, kalau kita fitrahkan kembali nanti insya Allah bisa lebih baik ya. Walaupun nggak ujuk-ujuk bisa hamil, tapi insya Allah efeknya lebih baik. Itu satu poin. Terus yang kedua, memang masalah kehamilan ini adalah awal masalah seluruh kesehatan yang ada. Kenapa saya fokus di kehamilan Bapak Ibu sekalian? Karena semua penyakit mau dari anak mau kemudian nanti dia cenderung diabetes gitu ya. Nanti kan katanya keturunan, kalau bapak ibunya diabetes anaknya diabetes, kalau bapaknya darah tinggi anaknya diabetes. Itu sebenarnya bukan masalah keturunan dari bapak ibunya, tapi ketika kehamilan itu dia nggak bagus gitu loh intinya. Sekarang ada gerakan dari pemerintah itu memberi makan anti stunting ya, gizi di posyandu balita. Saya bilang ya percuma banget. Karena stunting itu kuncinya ketika dia hamil. Ketika dia hamil. Maka Bapak Ibu sebagai closing statement saya ya, kita ini di Promil Fitra kan tadinya cuma yang memang bisa hamil. Kemudian berkembang jadi yang bisa hamil tapi berkualitas.
kemudian berkembang yang bisa hamil pertama tapi kok yang kedua nggak bisa itu. Terus kemudian yang ketiga ya yang berikutnya pengen bisa hamil terus pengen lahiran normal. Jadi hamil cuma lahiran normal, nggak sesar. Terus yang berikutnya yang paling unik adalah pengen jenis kelamin tertentu, gitu ya laki-laki atau perempuan. Jadi akhirnya berkembang ke banyak hal karena memang awal semua masalah kesehatan itu di kehamilan. Kehamilan kita berkualitas, insya Allah generasi berikutnya berkualitas gitu. Maka closing statementnya, Bapak Ibu adalah penentu kualitas generasi berikutnya. Mau jadi apa negara ini, mau jadi apa bangsa ini, mau jadi apa agama ini, itu ada di kita sekarang. Insya Allah perbaikan yang kita lakukan itu bukan untuk kita sendiri ya, tapi untuk bangsa ini. Bismillah. Itu Mas Bondan ya. Oh ya mungkin tambahan sedikit, mohon izin. Nanti polanya Bapak Ibu kalau diagnosa, ngisi form dan lain-lain, kalau datang langsung ya datang langsung, saya lihat, saya cek, saya periksa, nanti ada keluar rekomendasi dari saya. Nah insya Allah setelah itu, kalau sampai di level pendampingan ya, nanti yang mendampingi mohon izin mentor-mentor kita Bapak Ibu semuanya, karena saya juga waktunya mohon maaf terbatas, tapi semua insya Allah mentor itu juga laporan ke saya. Kayak kemarin ada yang kendala satu orang, langsung ketemu di sini ya, langsung ketemu dengan saya sendiri, akhirnya terus temu masalahnya. Oh, ternyata begini gitu. Jadi karena kan misalnya Bapak Ibu nanti tanya tiap hari makan ini boleh enggak, makan ini cara masaknya gimana itu kalau 1000 pasien 1000 WA di jam yang sama itu saya jempolnya langsung krampu. Jadi nanti mentor-mentor kita ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang ini semua itu insya Allah membantu ya untuk yang teknis hariannya. Kalau diagnosa tetap di kita semua. Saya kira itu Mas Bondan. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, dimudahkan. Yang penting semangat, jangan putus asa, karena penyakit terbesar dalam program Promil adalah, nuhun sewu ini, closing statementnya ini, penyakit terbesar dalam Promil adalah yang waktunya belum lama masih merasa belum penting, yang baru 3 tahun tuh Mas Bondan, nanti paling 4 tahun hamil, 5 tahun hamil gitu. Yang waktunya sudah lama, sudah putus asa, Allah paling nggak berhasil gitu. Maka jangan, bismillah, husnudon saja sama Allah, jangan suuzon. Kalau yang belum lama ya ayondang, supaya masih punya waktu banyak untuk kita berkarya, baik ya. Kalau yang sudah waktu lama, ya sayondang, selak kentean waktu. Jadi bismillah gitu, Mas Mendan. Ya, terima kasih Dok. Jadi ringkasnya yang masih muda jangan menunda, yang sudah lama jangan putus asa. Semua ada solusinya insya Allah di Promil Fitrah. Terima kasih banyak dokter atas sharing-sharingnya. Silahkan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, layanan-layanannya ada e-book, ada diagnosa, ada konsultasi. Bisa langsung tanya admin aja untuk mendapatkan penawaran spesial bagi peserta Zoom malam hari ini. Tunjukkan aja, ceritakan sudah ikut Zoom pada malam hari ini. Insya Allah ada penawaran spesial untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Mas Bondan, Mbak Iza, Bapak Ibu semua yang ada di Kediri, di Jakarta, di Makassar, di Medan semuanya. Semuanya sehat. Sampai ketemu lagi Bu ya. Nanti kalau ada Zoom lagi kita ketemu lagi. Santai-santai seru-seruan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.